Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roswati, NIM 2281131289, kelas A26. Mata kuliah bimbingan konseling akan menjelaskan tentang bullying. Bullying merupakan tindakan yang sering dilakukan oleh orang lain maupun kelompok kepada seorang dengan menyakiti dan mempermalukan seseorang. Bullying dilakukan dengan tujuan untuk membuat korbannya menderita dan tidak berdaya. Bully juga merupakan kekerasan fisik maupun mental, yang dimana seseorang atau kelompok melakukan penyerangan atau mengintimidasi korbannya. Kasus bully sudah sangat merajalela di lingkungan masyarakat umumnya, di sekolah yang menimpa anak-anak yang lemah secara fisik dan teman sebayanya. Di zaman sekarang ini, di mana teknologi sudah sangat canggih, sehingga tindakan bully sangat mudah terjadi dengan cukup menggunakan media sosial untuk menjatuhkan si korban dengan cara menyebarkan foto atau video yang bersifat negatif tentang korban, sehingga membuat korban mengalami gangguan kesehatan mental seperti depresi, cemas, tidak percaya diri, ingin menyakiti dirinya sendiri, bahkan sampai ingin bunuh diri. Beberapa tip anak yang sering dibully di sekolah biasanya memiliki kondisi fisik tertentu. Anak yang pintar, siswa yang tidak memiliki teman, dan anak yang kurang mampu. Bully memiliki efek jangka panjang bagi korban dan pelaku bully itu sendiri. Efeknya dirasakan korban, yaitu merasa bahwa rasa percaya diri mereka dirampas. Sedangkan untuk para pelaku bully, efeknya akan menjadi kebiasaan dan kenikmatan untuk meningkatkan ego mereka. Ketakutan atau rasa trauma yang dialami korban. Bully di sekolah akan menimpa mereka untuk putus sekolah. Anak yang menjadi korban bully atau penindasan di sekolah biasanya akan menunjukkan tanda-tanda yang bisa kita amati. Misalnya, si anak sering merasa ketakutan untuk kembali ke sekolah, sering mengalami mimpi buruk, nafsu makan yang turun, dan perubahan perilaku. Untuk mengatasi kasus bully, diperlukan penerapan teori konseling, yaitu dengan menggunakan teori konseling behavior. Konsep dasar dari teori behavior adalah prediksi dan kontrol atas perilaku manusia yang tampak. Perilaku manusia merupakan hasil belajar yang dapat diubah dengan mengubah kondisi belajar. Proses konseling membantu individu untuk merubah perilakunya agar ia mampu memecahkan masalah yang dihadapinya. Dalam pandangan behavior, manusia dapat dibentuk sesuai dengan lingkungannya. Manusia dalam pandangan behavior adalah efek dari lingkungannya, mempengaruhinya, dan itulah yang membentuk percaya diri pada individu. Yang menjadi pusat perhatian utama konselor pada konseling behavior adalah perilaku yang tampak sehingga dapat terbentuk hubungannya baik antara konselor dan klien. Untuk dapat melihat hubungannya antara konselor dan klien, kita dapat memperhatikan dalam proses konseling behavioral. Konseling behavior merupakan sebuah proses yang membantu individu atau klien untuk belajar memecahkan masalahnya, dan dalam proses pelaksanaannya, konselor lebih banyak berperan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses konseling behavior antara lain: yang pertama, asesmen. Konselor mendorong klien untuk mengemukakan masalah yang dialaminya. Asesmen dilakukan untuk mengidentifikasi teknik mana yang akan dipilih dan sesuai dengan tingkah laku yang ingin diubah. Kedua, goal setting.
yaitu langkah untuk merumuskan tujuan konseling. Ketiga, teknik implementasi, yaitu menentukan dan melaksanakan teknik konseling yang digunakan untuk mencapai tingkah laku yang diinginkan yang menjadi tujuan konseling. Keempat, evaluation termention, yaitu melakukan kegiatan penilaian apakah kegiatan konseling yang dilaksanakan telah mengarah dan mencapai hasil sesuai dengan tujuan konseling. Yang terakhir adalah feedback, yaitu memberikan dan menganalisis umpan balik untuk memperbaiki serta meningkatkan proses konseling. Tujuan dilaksanakan proses konseling ini adalah untuk menghapus atau menghilangkan tingkah laku yang bermasalah untuk digantikan dengan tingkah laku yang baru diinginkan oleh klien. Konselor mampu dan bersedia untuk membantu mencapai tujuan tersebut. Konselor dan klien bisa bekerja bersama-sama dalam menetapkan atau merumuskan tujuan-tujuan khusus dari proses konseling tersebut. Terima kasih atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.